Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan penjelajahan kita tentang kewajiban berpuasa di luar bulan Ramadan ya. Sebelumnya kami sudah menyampaikan tentang menziarah istri dan sanksinya cukup berat kan. Ini kita akan lanjutkan juga wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, berlaku bagi seorang Islam yang karena kelalaiannya atau mungkin karena kecerobohannya ya, tidak sengaja telah membunuh seorang mukmin lain. Maka kita perhatikan ayat berikut ini di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan ila khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musalamatun ila ahlihi ila ayyasadaqu. Coba ini kita melihat sekilas saja lebih berat ya. Tidaklah bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Siapa yang membunuh mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, maka hendaklah membebaskan raqabah mukminat dan membayar denda, lalu bersikap baik kepada keluarganya si terbunuh tadi, kecuali kalau mereka yang keluarganya tadi mensedekahkan. Ila ayasodaku, kecuali keluarganya tadi mensedekahkan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Fa'in kana min kaumin aduwil lakum wa huwa mu'minun fahtahriru raqabatin mu'minatin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fa fidyatun musalamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minat. Kemudian wa malam yajid fasiyam sahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Tadi kan sampai kecuali mereka keluarga tadi mensedekahkannya. Jika dia dari kaum musuhmu dan dia mukmin, artinya dari musuh itu yang non muslim maksudnya gitu. Tetapi yang terbunuh tadi mukmin, kan ada juga kan. Haruslah memerdekakan seorang raqabah mukminat saja. Nah, raqabah tadi mencari raqabah biasa susah, itu ya raqabah yang mukminat lebih susah lagi. Dan jika dia dari kaum di antara kamu dan di antara mereka ada perjanjian damai, ini artinya di antara kamu dia sesama orang-orang muslim, sesama orang mukmin maksudnya gitu. Terus atau yang lain tetapi ada perjanjian damai, haruslah membayar denda, bersikap baik kepada keluarganya, dan memerdekakan seorang raqabah yang mukminat. Baru di sini, maka siapa yang tidak mendapatkannya. Di sini kan akhir daripada itu. Wa malam yajid wasiyamu sahraini mutatabi'aini taubatan minallah, selaku tobat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, saudara sekalian, di dalam hal membunuh mukmin tidak sengaja ini ternyata sanksi hukumnya lebih berat daripada yang menziarah istri tadi. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Terus kemudian ayat yang ke-93 lanjutannya, An-Nisa ayat 93. Fa may yaqtul mu'minan muta'ammidan
wa jazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adabba lahu adaban adima. Dan siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, kalau tadi tidak sengaja, dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah memarahinya dan mengutukinya serta menyediakan baginya siksaan yang besar. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dua ayat ini saja, ya cukup menggetarkan hati. Nah, berarti kalau kita memperhatikan ini cukup berat luar biasa ya. Kalau terjadi kesalahan bagi seorang mukmin yang kemudian membunuh mukmin lain tidak sengaja, maka sanksinya cukup berat, yaitu pertama, harus berusaha membebaskan seorang rokobah yang mukminat. Kalau tadi menziarah istri tadi kan seorang rokobahnya cukup berat, ini mukminat, nyarinya lebih susah lagi. Kalau misalnya masih nyari itu nanti masih lama lagi. Harus didik dulu, dia harus mukminat, harus taat dulu, baru dibebaskan. Terus kemudian dibebaskan seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa mereka dibebaskan merdeka, artinya sebagai keluarga kita. Kalau belum punya pasangan dicarikan jodoh dan juga dibiayai, dibantu dan berbagai hal ya. Nah, kalau tidak mendapatkan rokobah yang mukminat untuk dibebaskan, maka hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut untuk mendapatkan tobat dari Allah. Nah, kalau tempo hari ketika menziarah istri itu kan diganti dengan memberi makan 60 orang miskin, nggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, diulangi sekali, batal. Kedua kali lagi sudah dapat 58 hari, batal. Mengulangi lagi dari nol sampai betul-betul selesai. Selaku tobat atas Allah. Kalau itu belum dilakukan, maka tobatnya belum diterima. Belum bisa diterima. Diterima kalau puasanya sudah dilakukan selama 2 bulan berturut-turut. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kita harus betul-betul cermat ya. Kalau tidak mendapatkan rokobah yang dibebaskan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut itu kan berat. Tidak ada gantinya yang lain. Kalau misalnya waktu itu tentang menziarah istri itu kan bisa diganti dengan memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini nggak ada. Tetap harus berpuasa begitu. Nah, jika yang terbunuh itu di kalangan masyarakat kafir yang telah melakukan perjanjian damai dengan masyarakat Islam, atau dia hidup dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri, maka sanksi hukumnya ditambah dengan pembayaran ganti rugi atau denda, dan juga berbuat baik kepada keluarganya yang terbunuh tadi. Kecuali kalau keluarga yang terbunuh tadi mensedekahkan. Ila ayat sodaku, tadi ada ayatnya begitu. Ya sudahlah, saya terima, sudah meninggal ya sudah, misalnya. Tapi kalau tidak, harus memberi ganti rugi sesuai dengan yang diminta. Kan juga cukup berat juga itu. Kan terjadi di dalam masyarakat. Maka kalau tidak bisa membebaskan rokobah yang mukminat tadi, sanksi hukum yang sangat berat itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka tobatnya belum diterima oleh Allah. Saudara sekalian, ini membunuh tidak sengaja saja seperti itu. Artinya bahwa orang mukmin itu sangat-sangat disayangi oleh Allah. Nah, kalau sampai ada orang yang ngebom misalnya, kita kan nggak tahu juga ya di sana yang mukmin misalnya ada 50 orang ya. Nanti 50 orang puasa 2 bulan kali 50, 100 bulan ya. Bagaimana bisa melakukan? Kalau tidak, dianggap tobatnya belum diterima. Tobat diterima itu hanya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tadi. Itu saja membunuh yang tidak sengaja. Kalau sengaja, ancamannya jahanam tadi. Yang 493-nya tadi. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu sebenarnya ya, kalau kita melihat ayat ini bahwa orang Islam yang satu dengan yang lain, mukmin yang satu dengan yang lain memang bersaudara, surat 49 ayat 10 itu.
49 kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, kan jelas. Nah, ayat 9-nya kalau ada dua mukmin golongan dua mukmin yang berperang, maka supaya didamaikan, disatukan, gitu. Nah, kalau sampai antara mukmin satu dengan yang lain saling menuduh, saling mencela, saling olok-olok, kan berarti sanksinya berat. Bisa-bisa nanti imannya itu lepas. Ini sekarang membunuh tidak sengaja itu seperti apa? Begini, misalnya sini ya ada para dokter, kemudian sopir ya, misalnya nyopir, tanpa sengaja menyerempet orang sampai meninggal. Ternyata dia mukmin walaupun dia hidupnya di kalangan orang kafir, tetap kita memberikan tadi tebusan dan juga membebaskan rokobah tadi. Tapi kalau di kalangan orang mukmin dan juga orang yang non muslim, tetapi dia ada damai dan tidak memerangi kita, tetap membebaskan rokobah, kemudian setelah itu juga memberikan denda yang diminta tadi, kecuali mereka mensedekahkan. Tapi kalau semua itu nggak bisa dilakukan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut selaku taubat atas Allah. Nah, itu artinya bahwa Allah itu sangat menyayangi orang-orang mukmin. Kenapa begitu? Karena menjadikan orang mukmin itu tidak mudah. Nah, jadikan Islam itu gampang. Menjadi mukmin itu susah, berat. Maka ketika sudah mukmin itu sangat disayangi oleh Allah. Sehingga kita juga harus menyayangi. Kalaupun ada yang tidak sengaja karena tersalah tadi, misalnya sopir nabrak sepeda motor dari belakang sampai akhirnya meninggal, kan tidak sengaja, berlaku ayat ini. Kalau misalnya seorang dokter nyuntik inilah salah obat, itu kan membunuh tidak sengaja juga, kena sanksi itu. Banyak hal lain lah ya. Misalnya Pak tentara atau Pak polisi bawa senjata cuma untuk nakut-nakuti, tapi akhirnya meledak sungguhan, akhirnya meninggal, kan kena sanksi ayat ini tadi. Maka kita harus hati-hati bahwa orang mukmin itu sangat-sangat disayang oleh Allah, sehingga kita sesama mukmin juga harus betul-betul saling menyayangi, saling bersaudara gitu. Nah, coba kita lihat ayat berikut ini ya. Surat Al-Maidah itu ayat yang ke-32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha wa ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Dari waktu itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa siapa yang membunuh suatu diri tanpa kisos diri, membunuh tanpa alasan ya, ini kalau kisos sebenarnya ada aturannya, atau kerusakan di bumi, seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Siapa yang menghidupkannya, maka dia seolah-olah menghidupkan manusia semuanya. Sungguh telah sampai Rasul-Rasul kami dengan keterangan-keterangan. Kemudian kebanyakan dari mereka sudah itu jadi orang-orang yang melampaui batas di muka bumi. Nah, tentang merusak di bumi itu nanti bisa dilihat ayat yang kelanjutannya 533 ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini kan bahwa siapa yang membunuh seorang itu digambarkan seperti membunuh manusia semuanya. Tadi ditetapkan atas Bani Israil dan berlaku sampai sekarang ya, dan seterusnya. Tetapi siapa yang menghidupkannya itu seperti menghidupkan manusia seluruhnya atau semuanya. Maksudnya adalah gini, pembunuhan itu sendiri termasuk dosa besar. Kalau sekiranya si terbunuh tadi sempat hidup secara wajar dan tidak dibunuh, mungkin dia akan berketurunan sambung bersambung ya, secara bergenerasi sampai tahun 2 tahun, mungkin anak cucunya terus saja, mungkin sampai sekarang bisa miliaran manusia. Nah, 1 miliar itu kamu bunuh semua seolah-olah gitu.
Kalau menghidupkan dia seseorang, kemudian dia menikah, punya anak, cucu, dan sampai miliaran juga, itu berarti menghidupkan manusia semuanya. Maksudnya begitu. Nah, oleh karena itu, ya kalau istilahnya kita membunuh seorang diri tadi itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Gambarannya begitu. Nah, kalau seandainya 1 miliar tadi mukmin semua, waduh. Nah, kan berarti kan rugi istilahnya. Karena kita menjadikan orang mukmin dan taat kepada Allah itu juga tidak mudah. Sekarang penduduk bumi aja sudah berapa ya? 8 miliar atau berapa ya? Itu kalau nggak salah yang Islam ya, yang Islam itu hanya sekitar 2 miliar, berapa persen? Ya itu pun kalau diteliti itu belum tentu sholat semua. Nah, kemudian kalau diteliti sholat semuanya belum tentu sholatnya juga sesuai. Ada yang juga sholatnya itu salam kelepat juga banyak. Yang seperti itu. Nah, oleh karena itu orang yang mukmin, betul-betul mukmin itu disayangi oleh Allah. Oleh karena itulah saudara sekalian, bagaimana yang kami sampaikan tadi, seorang dokter itu harus hati-hati nyontek orang itu, jangan-jangan nanti malah justru obatnya salah. Salah obat itu juga tidak sengaja kena sanksi hukum ini. Terus kemudian tentara, polisi ya, yang Pak polisi atau Pak tentara yang punya pistol itu kan kadang-kadang gojekan gitu, main-main tuh, ini tak tembak lu kamu. Akhirnya meletus sungguhan, nah itu memang membunuh tidak sengaja. Sopir tadi yang sering di jalanan ya sering berhadapan dengan kendaraan lain, itu juga harus hati-hati supaya tidak terkena sanksi hukum yang tadi. Begitu beratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, sebelum itu dilakukan maka tobatnya belum diterima. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu ternyata banyak sekali sanksi hukum yang diancamkan kepada manusia tetapi itu nggak pernah dibahas. Akhirnya loh, kok begini? Kami pernah menjelaskan itu kepada dalam satu kelompok tertentu, ada kemudian yang katanya pernah nabrak orang meninggal, nabraknya tidak sengaja, itu akhirnya dia juga berusaha untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Waktu itu belum selesai, batal, diulangi lagi sampai betul-betul bisa. Nah, saudara sekalian, marilah kita mencermati hal-hal yang harus kita cermati tentang Al-Quran sebagai petunjuk, agar supaya kita mengerti dan mendapatkan petunjuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan kemasyarakatan, hal-hal yang berkaitan dengan sanksi hukum, itu agar supaya kita tidak terjebak oleh satu tindakan kita, tapi kita tidak tahu bahwa itu pelanggaran yang berat. Walaupun tidak tahu, kalau dia melanggar itu tentang sanksi aja. Misalnya orang naik motor, itu udah punya SIM, punya STNK, ada perboden lewat sana, ya disempit sama Pak polisi. Wah, saya nggak tahu Pak, kalau nggak boleh, ya nggak bisa. Ya nggak tahu nggak apa, mari kita akan tak tilang, segitu. Sama. Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi hukum Allah itu kita harus betul mencari tahu. Maka Al-Quran sebagai petunjuk harus kita teliti, kita tadabbur, kita jelajah agar supaya kita mengerti hakikat yang sebenarnya, bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Masalah manusia menolak atau menerima itu tergantung daripada masing-masing individu. Demikian saudara sekalian, sanksi hukum yang sangat berat ini perlu kita perhatikan. Kalau membunuh dengan sengaja, 493 tadi sanksinya adalah jahanam langsung, tidak ada istilah bertobat. Maka kalau selama ini ada orang yang ngebom itu gimana? Baik bom bunuh diri maupun bunuh orang lain, itu membunuh diri. Bunuh diri juga sama, bunuh orang lain juga sama, kok nanti yang masuk surga. Ayat 493 itu coba kita baca. Wong tidak sengaja aja sanksinya kayak gitu, apalagi dengan sengaja. Diri kita ini harus dijaga, harus istilahnya disayangi, masuk malah dibunuh. Ya. Otomatis kan Allah tidak ridho dengan perbuatan yang demikian itu. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat dan mari kita betul-betul mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk agar supaya kita tidak terjebak oleh perbuatan kita sendiri yang mungkin saja salah tapi kita tidak menyadari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.